Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan, saya nanya yang nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor-investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Luar biasa memang. Orang sekelas Pak Prabowo yang jam terbangnya di atas rata-rata. Kalau seandainya beliau ini seorang pilot, mungkin sudah ratusan kali menerbangkan pesawat. Latar belakang sebagai seorang prajurit dan patriot sejati, tentu fokus beliau bukan saja terkait dengan dunia militer. Rata-rata yang kita ketahui bahwa semua para perwira tinggi TNI maupun Polri yang sudah berpangkat bintang itu cara pandang, cara sikap terkait semua persoalan kebangsaan itu sudah beda jauh dengan prajurit yang masih di bawah atau dengan rakyat kebanyakan. Sehingga semua statement pernyataan Pak Prabowo ini penuh dengan sindiran-sindiran halus. Kalau istilah kita orang Maluku, pukul tembok kena tiang. Beliau menyindir terkait dengan pendidikan Bang Bahlil, kuliah di mana, kok bisa dipercaya sama Pak Jokowi menjadi Menteri Investasi. Ini semua kalimat-kalimat sindiran yang jelas tujuannya itu untuk menyindir orang lain, tapi dengan kalimat yang lembut, kalimat yang halus. Kalau kalimat ini bisa dipahami oleh lawan bicara, itu perih, pedis, seperti diiris sembilu, kemudian ditetesin kecap, garam, jeruk. Wah, perih banget. Jadi cukup yang paham saja kemana arah sindiran Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Kalau kita simak dengan lebih dalam, ada keprihatinan yang tinggi bagi seorang Prabowo Subianto bahwa untuk kelas menteri ya, itu bukan jabatan sembarangan. Jabatan itu adalah jabatan yang mempertaruhkan eksistensi bangsa ini. Kenapa? Karena wajah Republik ini, sikap, pernyataan, kebijakan seorang kepala negara tergantung bagaimana masukan dari para menteri. Sehingga meskipun posisi menteri ini di level kedua, sikap keputusan mereka menentukan juga kebijakan arah bangsa ini. Jadi wajar kalau kemudian seorang Prabowo Subianto memberikan sindiran-sindiran yang berkelas. Cukup kita pahami bahwa beliau cukup prihatin untuk menduduki sebuah jabatan, bukan hanya siapa dekat siapa, tapi tentu jabatan harus ditempati oleh orang yang tepat. The right man is the right job. Orang yang tepat menduduki jabatan yang sekiranya bisa memberikan kemaslahatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya sekedar titipan,
gagah-gagahan, kemudian mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan kelompok, apalagi untuk kepentingan partai yang diwakilinya, rusak, rusak, dan rusak. Semoga di bawah tangan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kembali bangkit dan menjadi macan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.